Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak soleh dan soleha level 2. Kaifa haluk? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bertemu lagi bersama Ustadzah untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 6. Seperti biasa, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ista'idhu lidu'a, ibda'u biddu'a, bismillahirrahmanirrahim. Yuk disimak penjelasan dari Ustadzah. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Coba amati gambar berikut dengan teliti ya. Ketika sedang membantu untuk membersihkan pemukiman yang terkena banjir, mereka mengobrol nih, ada ayah ya, ada ayahnya Udin berkata, "Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Iya ayah. Ya, di situ ada, coba kita lihat mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba kira-kira kenapa ya harus berhati-hati saat berjalan di tempat yang becek dan lumpur? Dan bagaimana ya caranya atau bagaimana ya aturannya ketika kita berjalan di tempat yang becek dan berlumpur? Nah, sekarang kita lihat di sini aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Yang pertama adalah berjalan pelan-pelan dan hati-hati ya. Kemudian yang kedua, berjalan tidak saling mendahului. Yang ketiga, menggunakan alas kaki. Yang keempat, menghindari genangan air yang cukup dalam. Karena kalau kita berjalan di genangan air yang cukup dalam, itu kan tidak terlihat ya, ternyata itu jalannya rusak dan berlubang, nanti kita bisa jatuh. Kemudian yang kelima, berpegangan pada pagar atau tongkat. Dan yang keenam, jika kita berjalan di jalan raya, ada genangan, berjalannya itu di pinggir apabila ada kendaraan yang lewat agar tidak terciprat air. Ya, jadi itu adalah aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Nah, sekarang kita lihat ternyata Edo terpleset ya. Nah, di sana kita lihat ada beberapa kalimat tanya. Yang pertama yaitu di mana ia terjatuh? Di sini menggunakan kata di mana. Kemudian, menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Mengapa? Siapa yang terjatuh pada gambar? Menggunakan kata siapa. Kemudian, menurutmu kapan ia terjatuh? Kapan? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Ya, di sini ada beberapa kalimat tanya yang dapat dibuat berdasarkan gambar yang ada ya. Kalian juga bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Nah, di sini buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya yang tersedia berdasarkan gambar. Di sini kata tanya yang tersedia itu ada apa, mengapa,
kapan, bagaimana, di mana, dan juga siapa. Kalian menuliskannya di sini ya. Jangan lupa menggunakan huruf kapital ya. Diperhatikan kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Kalian dapat mengerjakannya pada halaman 152. Kemudian Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dan keragaman. Sikap hidup rukun mewujudkan wujud persatuan merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Ya, jadi sikap mereka patut kita contoh ya, walaupun berbeda suku, agama, tetapi tetap bersatu untuk bekerja sama, yaitu kerja bakti membersihkan pemukiman warga yang terkena banjir ya. Kemudian, kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu ada Udin dan teman-temannya sedang bermain kasti ya. Berarti itu hanya bermain biasa. Yang kedua, ada Lani dan teman-teman sedang kerja bakti untuk piket kelas di kelas. Mereka juga berbeda agama, ada Dayu, Udin dan juga Lani. Berarti beri tanda centang. Kemudian selain di dalam kelas, mereka juga membersihkan halaman kelas kerja bakti. Ada Siti dan teman-temannya. Berarti diberi tanda centang. Kemudian di sini ada Siti dan keluarganya sedang mengendarai delman ya, sedang menunggangi delman. Jadi ini tidak centang ya, karena bukan kerjasama. Kemudian selanjutnya ada Udin dan teman-temannya. Ini mereka sedang kerja bakti lagi, yaitu membersihkan halaman rumah. Berarti beri tanda centang. Dan yang terakhir, Edo dan teman-teman sedang bermain petak umpet ya. Jadi ini bukan menunjukkan kegiatan kerja bakti. Jadi di sini kita mempunyai 3 gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman, yaitu yang piket di dalam kelas, kemudian membersihkan halaman sekolah, dan membersihkan halaman rumah. Selanjutnya, masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Ya, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Yeay, aku ingat. 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, kemudian coba banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Berarti banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Berarti 1 minggu itu kan ada 7 hari. 2 ditambah 7 jadinya 9. Masih dalam bulan Januari. Seperti pada contoh tadi, di sini kalian dapat mengerjakannya ya untuk menambah pengetahuan kalian, dan kalian dapat mengerjakannya pada halaman 157. Ya, cukup sekian ya. Jadi untuk pembelajaran 6 kali ini kita sudah belajar mengenai aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur, kemudian membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada, dan tadi yang terakhir adalah mengerjakan matematika, yaitu yang berhubungan dengan jumlah hari dalam bulan ya. Seperti itu. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.